Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibarat juga kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Jangan galau-galau karena galau itu juga menyebabkan penyakit. Betul apa betul? Betul. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan doa dan nanti diakhiri dengan doa juga. Sebelum memulai pembelajaran, atas kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Baik, sebelum itu Ibu presensi dulu ya. Ya, Bu. Kali ini nggak perlu mencapai hadir atau tidak hadir, tapi sebutin kalian hari ini sarapan apa. Ada yang belum sarapan? Kasihan banget Bu Ayunda. Kenapa belum sarapan? Buru-buru putus siang. Nah ini sepertinya tidak salah subuh ya. Benar sekali karena lagi dalam. Oh, baik, saya diberitahu dulu ya. Afifah Liza, hari ini sarapan apa? Ayam goreng. Gak pakai nasi. Nasi. Ayam nasi terus ayam goreng. Enak banget nih, bikin bulunya nggak dibagi ya. Gitu aja. Anak kos semua. Nggak tahu, kamu berapa ini yang udah dikasih? Selanjutnya Anda Nurim, sarapan pagi hari ini makan apa? Nasi ayam juga, Bu. Jangan-jangan kalian sama? Iya. Selanjutnya Anis dan Aziza, telur Bu. Telur ini ya makanan sarapan basic sekali ya. Iya. Sama mie atau enggak? Enggak, Bu. Sama kerupuk, Bu. Sama kecap. Waduh, kalian tapi nggak apa-apa. Yang penting sarapan biar semangat. Ayu Daulan dari Amin, Bu. Sopan angin di perjalanan ya. Iya. Semangat ya, jangan nyantai dulu. Nanti kita ada ice breaking buat biar otak kita segar dan kalian semua Iya, semangat. siap, Bu. Yang terakhir ada Alifiati Zahra. Kemana ya? Belum hadir? Atau Sepertinya telat, Bu, karena macet. oh ya, baik kita sebelum masuk ke pembelajaran kita ice breaking dulu seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Biar yang udah sarapan nggak ngantuk, yang belum sarapan biar gak tambah ngantuk. Oke? Permainan kali ini Simon Says atau Simon berkata. Udah ada yang tahu belum cara mainnya bagaimana? Nggak tahu. Belum tahu. Kalian nggak pernah bermain game? Belum. Anak pintar. Anak pintar, bener-bener. Jadi cara bermainnya itu seperti ini. Nanti ibu akan berkata Simon Says atau Simon berkata. Saat ibu berkata seperti itu, ibu akan memberikan instruksi lain seperti Simon Says tepuk tangan. Berarti kalian harus tepuk tangan. Tapi kalau tidak ada kata kalimat di depan Simon Says, kalian tidak perlu melakukan perintah yang ibu berikan. Boleh berdiri semuanya? Semangat dong! Ini masih lagi loh! Belum. Jadi kita coba dulu ya. Siapa tahu yang tiga udah paham. Belum. Ya, Bu, ulangi lagi. Simon Says pegang hidung. Berarti kalian harus pegang hidung. Oh, iya. Kalau cuma gini pegang hidung berarti nggak usah pegang hidung. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Simon Says pegang pundak teman. Simon Says pegang lutut. Simon Says tepuk tangan. Simon Says duduk. Berdiri. Oke, Mbak Yunda dan Mbak Tiza untuk seberapa fokus ya. Nanti gak apa-apa. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar hubungan tentang menyimak dan ada yang tahu? Berbicara. Pintar, anak ibu itu pintar banget. Tepuk tangan buat kalian. Baik, untuk selanjutnya hubungan tentang menyimak dan berbicara ini akan dijelaskan oleh Ibu
Pengertian dari apa tadi? Menyimak. Apa tadi pengertiannya? Mendengar. Pengertian dari menyimak. Yang pertama bisa diartikan dengan mendengar. Kalian di sini mendengarkan ibu sedang berbicara? Ya. Selain mendengarkan, apa lagi pengertian dari menyimak? Memperhatikan. Memperhatikan, betul sekali. Absen berapa, Mbak? Absen 3. Absen 3 banget. Absen 1. Ibu tulis dulu ya. Memperhatikan. Nah, ketika kalian sedang menyimak tetapi kalian cuma mendengarkan saja, tidak memperhatikan ibu dengan sangat fokus, kalian tidak akan mendengarkan, tidak akan mendapatkan informasi yang detail, yang jelas, yang menangkap informasi itu dengan sangat baik. Lalu pengertian berikutnya, ada yang tahu pengertian dari menyimak yang ketiga itu apa? Iya betul, tapi lebih tepatnya memahami lambang-lambang bahasa. Iya, mengambil lambang-lambang bahasa. Apa sih lambang-lambang bahasa itu? Lambang-lambang nggak tahu ya? Ya udah, ibu jelaskan terlebih dahulu. Lambang-lambang bahasa merupakan suatu kata yang keluar dari alat ucap kita. Tetapi bukan hanya tentang bahasa yang keluar dari alat ucap kita. Bisa juga berupa gerakan tangan atau ibu sedang ingin menunjukkan kata iya. Misal, Amanda sedang memakan roti misalnya ya. Jadi saya tidak mungkin ketika saya menuju Amanda ini saya menuju ke Mbak Riza, tidak mungkin ya. Jadi kita memvalidasi pengucapan bahasa kita. Ketika saya ingin menuju di sana ada buaya darat, tidak mungkin saya menuju ke sebelah kanan, pasti di sebelah kiri. Di sebelah kiri buaya darat, karena ketika di sebelah kanan itu salah apa ya, anak ya? Pengertian dari menyimak. Oke, cukup kita pengertian dari menyimak selesai. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian berbicara. Nah, selanjutnya pengertian berbicara, ada yang tahu apa sih pengertian berbicara itu? Oke, ibu langsung jelaskan saja. Berbicara merupakan suatu perkataan atau ucapan yang keluar dari alat ucap kita. Betul sekali. Jadi menulisnya ini gimana? Tutur kata bahasa itu ya. Yang keluar dari alat ucap. Bukan hanya ini ya anak-anak, namun bisa juga kita menggunakan sebuah ekspresi. Tapi ketika kita hanya berbicara data, orang itu tidak akan paham sebenarnya kita itu sedang marah, sedih atau senang. Ketika kita sedang sedih tapi kita terlihat bahagia, itu sangat-sangat salah, tentu saja salah. Nah, setelah kita mengerti pengertian bahasa, sudah paham semuanya ya anak-anak? Di sini ibu kan sedang berbicara, apa kalian benar-benar menyimak dan memperhatikan apa yang ibu bicarakan? Ya. Jangan insya Allah, siap bu, siap bu. Wah, seperti itu. Murid-murid ibu itu harus yang cerdas, harus yang tanggap-tanggap. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis menyimak. Menyimak dulu ya anak-anak ya. Jenis-jenis yang pertama itu seperti apa? Tidak tahu. Menyimak dengan sosial. Ketika kita sedang bermusyawarah dengan orang, itu kan kita juga menggunakan menggunakan menyimak ya. Kita harus menyimak teman-teman yang sedang berbicara, mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Kita tulis dulu yang pertama apa tadi? Jenisnya sosial. Yang kedua sekunder. Pintar. Apa sih sekunder itu? Apa?
sedang berjalan misalnya, kita berjalannya pelan-pelan ya, kita berjalannya pelan-pelan, namun ketika kita melewati seseorang, mereka berbincang dengan lawan bicaranya, tapi ketika kita bisa mendengar, nah itu namanya sekunder, menyimak dengan tidak sengaja. Lalu yang ketiga, jenis menyimak yang ketiga ada estetik. Estetik itu seperti apa? Iya, bisa juga diartikan seperti estetik ketika kita mendengarkan seseorang membaca puisi. Nah, itu juga kita harus benar-benar menyimaknya itu dengan penting. Karena membaca puisi itu kan banyak kosakata atau diksi-diksi yang digunakan. Lalu yang terakhir, kita membahas tentang jenis berbicara. Setelah menyimak ya. Berbicara, jenis-jenis berbicara itu seperti apa? Memberikan informasi, bisa juga menginformasikan, berpendapat. Iya, menginformasikan, berpendapat, apalagi menghibur seseorang itu juga bisa loh anak-anak. Ketika kita menghibur seseorang itu juga merupakan suatu jenis berbicara. Kita tulis ya biar kalian itu cepat paham. Menghibur. Nah, di sini ibu memberikan penjelasan tentang pengertian dan jenis menjadi pengantar kalian untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh ibu siapa? Ayunda tentunya. Kepada ibu Ayunda dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aziza yang sudah menjelaskan tentang pengertian menyimak dan pengertian berbicara serta jenis-jenisnya ya. Nah di sini Ibu mau tanya, apakah ada penghapus? Tidak semua. Ada Bu. Mohon maaf. Mohon bantuan dong ya Ibu. Baik, di sini apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Kembali lagi bersama saya. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Lupa. Kemarin kan kita mempelajari tentang keterampilan menulis ya dan mendengar. Oke Bu. Maaf Bu lama. Ya susah Bu. Sudah cukup. Terima kasih ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuannya. Jadi kan Bu Aziza sudah menjelaskan tentang pengertian sama jenis-jenisnya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuannya. Mbak Aziza, tolong ya, HP-nya dimatikan dulu. Nah, di sini ada yang sudah tahu nggak sih tujuan dari keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara itu? Nggak tahu, belum tahu ya Kang. Di sini saya bagi dua ya. Di sini yang keterampilan menyimak. Di sini yang keterampilan berbicara. Nah, kalian pastinya juga pasti udah sering ya mendengar kata-kata menyimak dan berbicara. Nah, menyimak sendiri kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Aziza, yaitu mendengar, memperhatikan, terus ada lambang-lambang bahasa juga. Nah, jadi tujuan keterampilan menyimak itu agar kita bisa mendapatkan informasi secara detail, secara efektif, dan keseluruhan dari informasi yang sudah diberikan oleh pemberi informasi itu ya. Nah, di sini saya mau tanya, jika kalian berada di kelas itu benar-benar menyimak atau hanya mendengarkan? Menyimak. Yakin? Menyimak. Coba saya tanya lagi. Tadi Mbak Aziza menjelaskan tentang apa saja pengertiannya? Mendengar, terus memperhatikan, terus memahami.
tidak menyimak tapi hanya mendengar. Karena apa? Kalau kalian benar-benar menyimak itu kalian pasti akan paham apa sih yang diucapkan oleh pemberi informasi tadi. Tidak hanya cuma mendengar, terus setelah itu langsung hilang begitu saja info yang sudah didapatkan. Jadi kalian jika menyimak dengan baik, kalian pasti akan tahu. Misal ditanya ya, ada dua orang, misal Mbak Riza sama Mbak Aziza. Mbak Riza cuma mendengar saja dan Mbak Aziza benar-benar menyimak. Nah, di sini waktu saya akan memberi pertanyaan, Mbak Riza cuma memberi jawaban yang singkat. Akan tetapi jika Mbak Aziza benar-benar menyimak, pasti Mbak Aziza akan memberi jawaban yang lebih detail, yang lebih efektif. Misalnya, tadi Bu Aziza memberikan apa saja pembelajaran pada kalian. Kalau Mbak Riza cuma mendengarkan, pasti cuma menjawab pengertian menyimak, pengertian berbicara, sama jenis-jenisnya Bu. Tapi kalau Mbak Aziza yang saya tanya yang benar-benar menyimak, pasti akan menyimpulkan, mendeskripsikan dengan jelas. Tadi Bu Aziza menjelaskan tentang apa anak-anak, pasti dia akan menjawab pengertian menyimak Bu. Dan di situ pengertian menyimak itu ada ini, ada ini, ada ini, dan begitu seterusnya. Kalian paham? Nah, di sini setelah itu kan tujuannya saya sudah menjelaskan tentang tujuan keterampilan menyimak. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan berbicara. Nah, apakah di sini ada yang belum paham apa itu berbicara? Apa yang tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Aziza. Apa itu kira-kira? Berbicara tutur bahasa. Yang berbahasa yang diucapkan oleh seseorang. Nah, itu keterampilan berbicara itu adalah kemampuan ya, kemampuan dari seseorang yang memberikan informasi atau memberikan ucapan kepada seseorang. Nah, di dalam tujuan keterampilan berbicara ini kita bisa menjadi yang lebih beda. Jadi pandangan orang kepada orang yang memiliki keterampilan berbicara dengan baik dan benar itu maka akan beda. Seperti contoh ya, kan ada seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Nah, di dalam keluarganya itu ekonominya kurang, ekonominya pas-pasan. Pasti kan pandangan orang yang belum tahu kalau dia memiliki public speaking yang baik, itu pasti akan menganggap dia cuma anak miskin, dia cuma anak orang yang nggak punya. Tetapi jika dia tahu cara berbicaranya baik dan benar, maka pandangan orang tersebut akan berbeda. Ketika dia maju presentasi atau seminar memberikan informasi kepada pendengar-pendengar dengan cara yang baik dan benar, maka pandangan orang yang melihat itu akan beda. Wah, ternyata dia anak yang pintar, ternyata dia anak yang berpendidikan, public speaking-nya bagus. Nah, itu bisa menjadi tujuan keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara juga bisa membuat kita lebih percaya diri. Yang tadinya seperti pengalaman saya sendiri ya, seperti dulu. Saya dulu adalah orang yang pemalu. Jangankan berbicara di depan umum, berbicara dengan diri sendiri kadang sudah malas ya. Karena saya adalah orang yang lebih baik diam daripada banyak bicara. Tapi itu semua bisa berubah ketika kita bisa memahami keterampilan berbicara. Jadi dengan keterampilan berbicara yang baik dan benar, kita akan menjadi lebih percaya diri. Karena apa? Kita sudah mendapatkan informasi dari menyimak. Karena kita menyimak dengan baik, maka kita mendapatkan informasi yang sesuai, yang efektif, sehingga kita percaya diri mengatakan kepada seseorang tentang apa yang kita ketahui. Nah, kembali lagi ya di keterampilan menyimak. Nah, kalau kita menyimak tidak baik dan benar, maka kita akan tidak percaya diri dalam menyampaikan berbicara, Karena apa? Karena informasi yang kita dapatkan di menyimak itu tadi tidak sesuai, tidak efektif, tidak terperinci. Apakah di sini paham? Nah, di sini saya mau tanya kepada kalian. Apakah kalian kalau disuruh maju presentasi kelompok atau individu, itu apakah kalian memiliki percaya diri yang tinggi atau enggak? Percaya diri. Kalau Mbak Amanda kira-kira gimana? Kurang percaya diri. Alasannya kenapa? Mungkin mama sedikit. Terus Mbak Evelyn? Masih kurang juga sama kayak Masih demam panggung ya. Mbak Aziza sendiri kenapa? Percaya diri karena memahami informasi yang akan disampaikan ya. Sedangkan Mbak Aziza dengan situasi.
situasi. Kenapa Mbak situasinya? Kalau santai enak, kalau mencekam nggak enak. Oh begitu. Tapi di sini yang paling penting itu ya, jika kita akan memberikan informasi atau berbicara kepada seseorang, itu kita harus tahu informasi apa sih yang akan kita sampaikan. Jangan sampai informasi yang akan kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang di pikiran kita ya. Misal pikiran kita A, tapi kita menyampaikan informasi C, bahkan D gitu. Jadi kan melenceng jauh ya, tidak sesuai dengan apa yang akan kita ungkapkan. Dan di sini anak-anak pastinya ya, menyimak dan berbicara itu pasti sangat berhubungan. Karena apa? Menyimak untuk mendapatkan informasi secara efektif, menyeluruh, apa tadi yang mendetail. Terus dapat berbicara untuk memberikan informasi. Nah, Ibu harap di sini kalian memahami apa yang Ibu katakan dari Ibu Aziza yang sebelumnya, dan kalian bisa menjadi anak yang lebih aktif lagi ya, anak yang menjadi lebih percaya diri. Tadi demam panggung itu belajar dihilangkan ya. Semoga kedepannya menjadi anak yang memiliki public speaking yang bagus ya. Amin. Baik, untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Afifah Riza. Terima kasih. Ya anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ibu yang guru kita sudah menjelaskan tentang apa aja. Di sini susulan Itu akan menjelaskan tentang tahap-tahapan. Tahap-tahapan ini apa? Urutan. Jadi gimana caranya menyimak itu bisa dikatakan sempurna? Jadi harus dimulai dengan tahap-tahapan yang akan dijelaskan. Jadi kalian kalau mau menyimak sempurna harus tahu tahap-tahapannya. Oke. Yang pertama ini tahap-tahapan umum. Jadi anak kecil, orang dewasa itu bisa melakukan tahap-tahap. Pertama ada isolasi. Nah, isolasi ini artinya mencatat. Jadi gini, ibu mau contohkan langsung ya. Kalau kalian cuma ibu jelaskan nanti tidak paham. Contohnya kayak ada dosen jelasin, atau ada seminar. Pastikan si pembicara itu bilang berbicara gini. Nah, tugasnya pembicara apa? Mencatat hal-hal penting. Hal-hal yang penting itu harus dicatat, Nak. Kalau nggak dicatat, ya aturan itu kemana-mana. Ya, ada identifikasi. Wah, artinya memahami. Kalau kayak anak SD atau anak SMP, kalian cuma datang set duduk, dengerin gurunya, dicatat, tapi tidak dipahami, kan percuma. Nah, tahap kedua itu harus dipahami. Jadi nggak cuma dicatat tapi dipahami. Oh, maksudnya, oh ini, oh kayak tadi menyimak, oh berarti menyimak ini. Terus yang ketiga ada klasifikasi atau mengelompokkan. Nah, jadi maksudnya gini, misalnya ada seminar kayak tadi, nah itu dikelompokkan, nggak cuma dipahami. Oh, seminar ini bahasa apa ini? Oh, ternyata bahasa sosial. Materi berikutnya, oh bahasa politik. Jadi maksudnya gini, dikelompokkan. Oh, ini termasuk ini, termasuk ini kan. Kalau seminar kan nggak membahas satu tujuan aja ya. Enggak ini. Sebenarnya kita nggak tahu seminarnya itu baik apa enggak ya, si pemateri. Jadi kita harus dikelompokkan dulu. Oh ini baik apa enggak? Ini boleh diambil apa enggak? Paham?
atau sama yang ini tapi lebih dalam. Jadi memahami lebih dalam. Jadi kan sudah dicatat, sudah dipahami artinya apa, terus dikelompokkan diri, nah dipahami dari semua leksi yang sudah dibicarakan itu paham. Berarti pesan moralnya itu apa? Isi dari pesan terakhir. Evaluasi itu bisa dengan menentukan atau memberitahu. Nah, ini yang berhubungan dengan berbicara. Jadi kita harus menunjukkan kayak dosen atau seminar. Pastinya ada kesimpulan atau bertanya gitu kayak disimpulkan, terus bertanya, oh ini kok kayak gini, seminarnya kok kayak gini. Kan kita sudah, kan kalian sudah masuk lembaga SMP, SMA. Jadi ibu akan ngasih tips-tips agar kalian bisa baik kalau masuk kuliah. Pertama, ingat ya tipsnya kalau kuliah itu beda sama SMA. Yang pertama, kalau SMA itu si murid dapat pelajaran langsung dari guru. Kalau kuliah yang pertama tips ya. Kalau kuliah itu mempersiapkan diri anak. Jadi kalian harus persiapkan diri dulu. Dengan apa? Dengan kalian harus mencari materi dulu, mencari materi apa yang terkandung dalam itu sebelum ketemu dosen. Jadi dosen itu kan kadang cuma ngasih materi sedikit-sedikit. Kalian harus persiapkan dulu. Baca-baca dulu, bisa buat mendengarkan dosen. Jangan ya. Apakah hanya mendengarkan tidak menyimak? Nah, mendengarkan. Yang mendengarkan itu termasuk dalam bagian menyimak. Jadi, yang kedua itu adalah mendengarkan apa yang dosen katakan. Kalau kuliah itu harus langsung, jadi harus disimpulkan langsung dan dicatat. Jadi nggak boleh, kan dosen itu kan ngomongnya cepat gitu ya. Kalau jadi anak kuliah itu harus cepat, harus tulis apapun, jangan tulis hal-hal yang nggak berguna, tapi tulis hal-hal yang penting. Lalu tips yang keempat itu evaluasi juga sama. Nah, sama kayak tadi. Jadi kalau evaluasi seharusnya anak kuliah itu harus lebih aktif dari anak-anak SMA atau anak-anak SMP. Dengan apa? Kita nggak gampang bilang ke dosen, Pak, kok kayak gini? Pak, kok kayak gini? Pak, tadi saya belajar dari jurnal, kok kayak gini sih? Pak, dengan kalian bisa melakukan semua ini, hal umum atau tips atau nanti kalian akan mendapatkan dunia. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hampir di penghujung materi. Kita semua sudah mendengarkan dan menyimak apa yang sudah dijelaskan tadi mengenai pengertian menyimak, pengertian berbicara, tahap-tahap, juga jenis-jenis. Nah, berbicara dan menyimak dan berbicara itu dua kegiatan yang berbeda, namun saling berkaitan atau berkaitan erat. Karena setelah kita menyimak, mendengarkan dengan sama, dengan teliti, lalu kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita dapat dari menyimak tadi. Nah, kegiatan-kegiatan
Lalu saat kita bertelepon juga termasuk dalam menyimak dan berbicara, karena waktu kita mendengarkan lawan bicara kita meskipun tidak secara langsung, itu kita harus mendengarkan dengan seksama agar kita memahami apa yang diucapkan oleh lawan bicara kita. Selain mendengarkan curhat juga termasuk ya? oh iya, tentu saja curhat juga termasuk, karena ada komunikasi antara dua orang. Selain itu ada berdiskusi ya tadi, berdiskusi juga termasuk dalam menyimak dan berbicara, karena di dalamnya biasanya terdapat tanya jawab, dan tanya jawab sebelum kita bertanya dan sebelum ada sesi tanya jawab, kita kan dalam diskusi memahami dulu apa yang ada di materi diskusi, lalu menyampaikan pendapat kita saat ada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan Ibu akan membahas mengenai mempraktekkan apa itu kegiatan menyimak dan berbicara melalui cerita dongeng. Pada suatu hari ada seekor kancil yang sedang kelaparan. Dia berjalan di tepi sungai yang sepi. Dia tiba-tiba melihat ada pohon timun. Timun adalah makanan kesukaan sang kancil. Dia sangat ingin memakan timun tersebut, tapi terhalang oleh sungai yang ada di depannya. Bagaimana dia akan bisa memakan timun tersebut? Lalu ada seekor buaya yang melewati sungai tersebut. Kancil pun memiliki ide yang sangat-sangat jorok. Kancil mulai berbicara, "Hei, buaya, kemarilah, muncullah." Lalu beberapa buaya tersebut muncul. Lalu si kancil memberikan pendapatnya. "Buaya, apakah kalian ingin makan siang dengan daging yang sangat segar?" Buaya pun berkata, Iya, kami sedang menantikan makan siang. Daging yang segar adalah hal yang sangat enak sekali. Lalu si kancil pun melancarkan aksi yang jenius tersebut. Dia menyuruh sang buaya untuk berjejer 1, 2, 3, 4. Lalu kancil menaiki punggung buaya tersebut. Dan akhirnya kancil pun berhasil sampai pada ujung sungai dan mengucapkan kepada buaya, "Terima kasih telah membantunya untuk sampai di ujung sungai." Dan ia minta maaf juga karena dia membodohi buaya tersebut. Buaya tersebut marah dan kesal karena telah dibohongi oleh si kancil. Si kancil pun mulai berlari kepada pohon timun tersebut. Dia mulai lahap memakan timun-timun tersebut. Bagaimana cerita dongeng ini, anak-anak? Nah, untuk membuktikan apakah kalian menyimak dengan baik, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan. Apa judul dari kisah cerita tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Iya, apa? Kancil dan buaya. Iya, benar sekali. 100 untuk Mbak Erli. Wah, terima kasih, Bu. Yang selanjutnya, hewan-hewan apa yang terlibat dalam cerita tersebut? Oh, ayo, Mbak Ziza dulu. Apa saja? Kancil dan buaya. Buaya sama, Bu. Iya, benar. Terlibat di dalam video tersebut adalah kancil dan buaya. Lalu, bagaimana cara kancil supaya bisa sampai di ujung sungai dan mendapatkan timun? Ayo, bagaimana caranya? Iya, Buaya. apa? Menipu buaya. Iya, benar sekali. Kancil mempunyai ide dengan menipu buaya dengan cara menjanjikannya dengan daging yang sangat segar. Nah,
bisa berbicara dengan baik pula. Benar. Apa lagi ya? 2 orang ya. Erling. Apa? Ibu boleh diulangi? Hubungan menyimak, keterampilan menyimak dengan keterampilan berbicara. Tentunya keduanya saling berhubungan erat ya Ibu, karena kalau kita hanya menyimak saja, tidak berani mengungkapkan pendapat, apalagi saat berdiskusi, itu bisa berakibat buruk pada diri kita dan orang lain juga. Ya, benar sekali jawaban Mbak Ayuda dengan Mbak Erling. Berarti sudah menerapkan keterampilan menyimak ya. Sudah. Dan kita terlihat dari jawaban Mbak Ayuda dan Mbak Erling, karena sudah menyimak, sudah memahami, bisa mengutarakan pendapat seperti itu. Ibu nggak mau mengulas kembali karena sudah disampaikan dengan oleh Ibu Aziza, lalu diteruskan oleh Bu Ayunda, Bu Riza, dan Bu Amanda. Kita akan menutup pembelajaran hari ini. Iya Bu. Mungkin udah ngantuk ya. Iya, itu banget. Kita main bukan yuk. Boleh. Berdiri ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, jawabnya yes, jos gitu ya. Oke. Kalau ada 2 berarti 2 kali. Yes, yes, jos. Oke? Iya. Yuk, tepuk 1. Yes, jos. Tepuk 2. Yes, yes, jos. Tepuk 3. Yes, 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 jos. Tepuk 1, 2, 3. Yes, jos. Yes, yes, jos. Yes, 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 jos. Oke, kita tutup ya pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi dapat dipahami dengan baik. Iya. Sebelum menutup, Ibu mau berpantun terlebih dahulu ya. Udah aja. Udah datang aja. Oke ya. 2, 3, sehun anak ayam. Keluyuran di malam hari. Dari lubuk hati yang paling dalam,